lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui Q&A, nanti pas akhir presentasi semua pembicara kami akan bacakan. Silakan Pak Rahmadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas undangan dari Asosiasi Dosen Indonesia. Yang terhormat Bapak Dino yang mungkin sekarang nggak ada sekarang ini, tapi beliau dulu sebenarnya pionir ini untuk urusan online, karena tahun 2012-2011 kalau nggak salah beliau pernah menyampaikan keynote speak sebenarnya di Indonesian Focus Conference di waktu itu di Pittsburgh ketika saya jadi panitia. Jadi beliau sebenarnya salah satu veteran ini untuk urusan online lecturing ya. Tapi yang saya bawakan, saya akan coba secepatnya ya. Dan kebetulan sebenarnya banyak mengeko dari hal-hal yang sudah disampaikan para peserta yang lain ya. Saya coba share ya, Mbak, untuk ininya. Saya kasih topik adalah seperti kita sama-sama ini bicarakan mengenai distance learning. Saya sendiri, nama saya Rahmadian Wulandana, dan saat ini bekerja sebagai asisten profesor di University of New York. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, ini adalah sebuah kampus kecil sebenarnya. Jadi mungkin insya Allah saya bisa memberi perspektif yang lain, karena dari tadi kan dari IPB kan ke kampus yang besar ya. Jadi ini mungkin yang termasuk yang agile ya, gitu, yang termasuk yang lincah ya. Moga-moga kita berlokasi 1,5 jam dari New York City ya. Ada 7.000 students kita punya. SUNY sendiri sebenarnya sebuah sistem, ada 64 sekolah sekarang yang terangkum di SUNY System ini. Ada 400.000 mahasiswanya di seluruh state, ada 30.000 faculty, dan yang ada di gambar itu adalah Johnson itu chancellor, jadi super rektornya dari SUNY System ini. Tapi beliau baru saja meninggalkan posnya dan sekarang bekerja sebagai presiden di Ohio State University. Ya. Jadi posisi presiden SUNY sekarang kosong. Kalau ada yang berminat, silahkan mencoba melamar. Yang ingin saya sampaikan itu adalah kira-kira seperti ini ya, current situations, kemudian skenario-skenario apa yang sedang kita kira-kira pelajari, ya. Kemudian beberapa reflection, banyak sekali yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi saya mungkin nggak akan banyak mengulang ya. Ini semuanya sudah mirip lah dengan situasi di Indonesia sebenarnya, apa yang ada di Amerika. Ya. Seperti kita ketahui bersama, COVID-19 masih menjadi global pandemic sekarang ini. Amerika Serikat sekarang ini menduduki posisi pertama di tingkat kematian bahkan. Di New York sendiri, New York State, kita sudah pada posisi di belakang kurva, jadi posisinya seperti new normal sebenarnya. Tapi meskipun demikian, karena kita bertetangga dengan state lain seperti New Jersey, kemudian Connecticut, dan juga Pennsylvania, jadi kita belum bisa juga memastikan bahwa kita dalam keadaan normal ya, karena kita semuanya berinteraksi dengan state lain yang masih belum normal. Headlines for today, New York City sudah declare bahwa akan mulai opening phase, jadi suatu good news, tapi secara umum kita masih situasinya masih sangat fluid dan belum bisa dipastikan normal. Kalau kita lihat status di SUNY sendiri, sampai saat ini masih ditengarai bahwa kita akan menuju ke distance learning, meskipun tidak secara full ya. Jadi kalau di sekolah saya sendiri kita menyiapkan 4 skenario. Yang pertama adalah 100% remote learning dari awal sampai akhir. Ada juga face to face dengan modifications, ya ini yang optimistic ya, to reduce class density.
kemudian ada face to face di awal, kemudian beralih ke remote learning ketika apabila terjadi pandemik yang berulang, dan skenario keempat adalah remote learning at the beginning, di depan, tapi kemudian di switch ke face to face di kira-kira di pertengahan dari midterm, ya. Banyak sekali skenario-skenario lain di Amerika. Oke, ada yang face to face, kemudian dimulai sangat awal seperti di Notre Dame University. Itu mereka mulainya di pertengahan bulan Agustus, kemudian mereka mencoba mengakhirinya di Thanksgiving. Ya, Thanksgiving itu kira-kira bulan November, itu sudah selesai. Ada juga yang memulai normal tapi beralih ke remote learning setelah Thanksgiving break, karena dikhawatirkan kalau Thanksgiving break anak-anak pulang kampung balik lagi bisa kacau balau kan, karena mereka mungkin kembali dari daerah-daerah yang berbeda. Kemudian ada juga skenario di mana hanya graduate student saja yang bisa hadir. Ada juga face to face tapi hanya untuk first year student. Ada face to face tapi startnya late dan finish normal, seperti salah satu kampus itu ada yang di New York ada mencoba seperti itu, jadi dikompres ininya kurikulumnya. Jadi macam-macam sekali. Ada, kalau di Bapak Ibu sekalian coba search, ada mengenai kira-kira 15 skenario dan bahkan mungkin lebih sekarang ini yang bisa diterapkan, ya. Saya nggak akan menyampaikannya satu persatu, bisa dicoba-coba sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Ya. Yang mungkin menarik itu yang namanya hybrid flex namanya. Hybrid flex ini adalah kombinasi yang saya sendiri sangat tertarik, ya. Tapi implementasinya agak berat, ya, karena di sini student diberi keleluasaan untuk bisa mengikuti perkuliahan secara face to face, datang ke kelas, atau secara online. Jadi di kelas harus ada instrumen, harus ada tools untuk bisa menyampaikan perkuliahan secara streaming. Jadi anak-anak yang menghendaki untuk tidak hadir bisa mengikuti juga. Nah, ini agak berat secara teknologi, tapi bisa dilakukan sebenarnya, dan cukup menarik karena memang ada sebagian student yang tidak mau datang, ada juga student yang menginginkan tetap datang dengan risiko yang bisa ditekan misalnya. Jadi ini sekali lagi bisa dipelajari sendiri oleh bapak dosen yang mungkin tertarik dengan hal ini, namanya hybrid flexible. Okay. Yang ingin saya sampaikan adalah beberapa refleksi dari murid-murid saya. Jadi saya coba bikin semacam interview, tapi nggak akan saya sampaikan semuanya. Jadi saya coba ini belum pertama kali saya coba switch mode ini, ya, dari PowerPoint presentation ke YouTube presentation. Jadi coba ya, sebentar ya, mohon sabar. Yang pertama akan menyampaikan refleksinya adalah murid saya bernama Seth, ya. Oh, saya nggak bisa nih sharing, sebentar ya. Coba. Ya, mohon maaf saya nggak bisa sharing ternyata Mbak Dewi, karena di sini yang bisa share hanya host ternyata. Jadi dan kalau saya sampaikan di PowerPoint nggak akan bunyi suaranya, ya. Jadi saya sampaikan aja ininya, summary-nya, ya. Ini jadi kita balik lagi ke stop share di sini, kemudian saya share lagi. Nih, balik lagi ke sini, ya. Jadi mohon maaf Bapak, ini kebetulan video-videonya insya Allah nanti kalau boleh di-share oleh mahasiswa saya akan saya share, ya. Tapi yang jelas beliau sampaikan, ya, dia sampaikan di sini bahwa mirip dengan yang yang saya tanyakan ke dia tentang experience-nya di last spring itu seperti apa, dan
So for distance learning, I think it's definitely made a lot of strides over the past couple of years to where technology has made it serviceable. But that being said, I really appreciate the in-person experience. I really like being able to interact with my classmates, being able to interact with the professor in person, because it creates a more natural learning environment. Whereas with online or in distance learning, looking at a screen doesn't have the same effect. And just being able to, or I should say, one of the things I like about in-class learning is it brings you away from any distractions that you may have. So I know that in a classroom, it's easier to mentally put yourself into certain like mindset, whereas when you're distance learning, most of the people would be doing it at home, where maybe for varying reasons they can't concentrate as well. Selamat siang, Dr. Befrika nih. Terima kasih sekali bisa bertemu untuk membicarakan apa namanya juga, rencana fall ke depan nih yang cukup menantang karena berkenaan dengan pandemik. Untuk mata kuliah seperti chemistry itu kira-kira seperti apa ya, Mbak ya? Kalau untuk chemistry itu sebetulnya kendala terberatnya itu di lab-nya. Karena kan kalau kita harus merubah jadi lab virtual itu rasanya itu berbeda dengan melakukan lab di lab. Terutama untuk masalah safety ya. Karena itu yang sesuatu yang nggak bisa didapatkan cuma dengan clicking mouse. Jadi untuk safety mungkin nggak bisa terlalu dirasakan di penerapannya ke murid-murid, tapi kalau untuk basic science-nya harusnya itu masih tetap bisa diaplikasikan. Jadi mungkin menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, misalkan untuk kalau kelas misalkan untuk belajar kinetika itu bisa dipakai mungkin digabung dengan reaksi oksidasi ya, misalkan kalau menggunakan apel itu berapa cepat jenis apel tertentu itu bisa berubah warna. Itu bisa dilakukan di rumah mungkin ya. Jadi menggunakan beberapa jenis apel yang berbeda, itu dihitung nanti setelah dibuka itu kalau tidak dilapisi dengan asam misalkan berapa lama perubahan warna dari warna daging yang putih ke warna coklat. Itu mungkin masih bisa untuk dilakukan di rumah dan penekanannya tentu ke arah sainsnya. Atau mungkin juga bisa menggunakan kacang-kacangan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin chilies ya, kalau di sini berapa lama kita harus merendam chickpea-nya dan direndam, perbedaan antara merendam chickpea dalam air biasa atau dalam larutan garam. Itu juga bisa dipelajari kinetikanya dengan menggunakan cara seperti itu. Jadi mungkin yang lebih ditekankan kalau untuk laboratorium itu lebih ke arah bagaimana mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari di kelas ke kehidupan sehari-hari. Jadi memang betul-betul harus dicari eksperimen yang sangat sederhana. Jadi mungkin kita nggak bisa memakai chemical seperti biasanya. Jadi itu sepertinya yang kalau untuk science, aplikasi science online, yang paling jadi kendala itu adalah masalah lab. Gitu. Di spring kemarin mestinya sudah ada semacam switching ya dari lab ini ke online, dan Dr. Befrika kan pernah mencoba dengan simulasi ya, dengan virtual lab. Bagaimana tuh pengalamannya? Kalau untuk virtual lab, kebetulan memang sudah ada dari American Chemical Society, itu ada beberapa website untuk virtual laboratory. Jadi ada seperti misalkan titrasi asam basa, spektrofotometer, itu ada eksperimennya secara online, tapi kalau berdasarkan respons dari murid-murid, itu
kurang positif responsnya. Jadi walaupun mereka mendapatkan ilmunya ya, jadi untuk kayak misalkan titrations, gitu, acid-base titrations, mereka tahu kapan harus mencapai titik akhir, jadi equivalence point-nya itu kapan diperolehnya, tapi dan menghitung berapa konsentrasinya itu mereka bisa, tapi feel untuk merasakan titrasi sebenarnya itu sensasinya itu sangat berbeda. Jadi mereka sama sekali kurang suka dengan virtual lab. Dan karena semuanya harus berubah secara cepat ya waktu spring kemarin ini, jadi banyak eksperimen yang akhirnya ditiadakan karena nggak ditemukan virtual lab-nya. Jadi itu jadi kendala juga yang seharusnya mereka masih bisa melakukan 6 eksperimen, jadi tinggal 2 eksperimen. Dan karena sistemnya kita pakai sinkronus ya untuk laboratori, jadi kalau untuk asynchronous sistem itu mahasiswa susah ngikutinnya. Walaupun direkam ya, apa yang kita lakukan di lab waktu jam lab itu direkam semuanya. Kalau student yang kebetulan nggak bisa datang pada waktu lab, jadi mereka cuma bisa menonton eksperimennya itu sebenarnya gimana, terus mereka melakukan sendiri, itu banyak yang mengalami kesulitan karena instruktur nggak ada untuk membantu kalau mereka punya pertanyaan. Jadi itu yang membuat student itu merasa sangat tidak nyaman melakukan virtual lab. Karena kan kalau di lab kan instruktur selalu ada dan setiap kali mereka punya pertanyaan langsung dijawab saat itu juga dan dibantu gimana setting up eksperimennya, seharusnya seperti itu. Sedangkan kalau di virtual lab itu nggak bisa. Dan lebih membuat frustrasi jadinya, karena kan kalau misalkan perintahnya disuruh memasukkan ke dalam waste container. Waste containernya nggak tahu gimana cara membukanya. Kalau mungkin di lab yang asli kita tahu gimana membuka waste container, tapi kalau secara virtual kita nggak tahu gimana cara buka waste containernya. Jadi nggak bisa dilanjutkan eksperimennya. Hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu kendala besar kalau untuk virtual lab. Baik, Mbak Dr. Beavrika, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Iya, semoga lancar persiapannya untuk fall ke depan ini. Terima kasih sekali. Terima kasih Mas Doni. Well, it's a mix between best practices in teaching, right? And in this time between that and the health concerns of the students, faculty members who are teaching it. Right. And the availability of resources. So this is, I mean, it's nice to have an alternative option, but everybody's used to coming to school and doing a face-to-face class, and there is equity built into that. But when you're transforming to a new way of learning, then as you had mentioned yourself before, not everybody has equal access to this way of learning, right? Not everybody has a good laptop. Not everybody has a good Wi-Fi system. Not everybody has a private space to go sit and learn. They may be living in a small house with multiple family members and they're working or studying at the same time. So you cannot participate in the discussion because then you will interrupt somebody else's work. So now all the economic and social inequalities, they start affecting this picture. So yes. Online might sound like a simple word to use as an alternative to face-to-face classes, but there is a lot more. There are a lot more structural issues behind it, socioeconomic issues, psychological issues, and so that's what I think about from the point of view of the chair. As an individual faculty member, there may be additional things. Yeah, basically you have to think of all of these different aspects. All the different aspects. From the faculty point of view, in fact, also parents' point of view, perhaps. Yes. How to families, students, right? Well, there's a psychological element too, right, which one has to account for. When you're, the other day somebody was pointing out that in the classroom there are automatic pauses that are built into a classroom discussion. The best things about teaching are not always just how you convey the topic to somebody.
It's everything else that happens in between the explanation of a particular topic. Right? It's one student saying, remarking something because they understood something suddenly. It's two students having a conversation in class about a point that one didn't understand that the other may have understood. So they're talking to each other even though the lecture is going on. Right? And suddenly the student says, I got it now, or something, right? And then the teacher gets distracted. I mean, you stop talking about what you were talking. Then you ask the student, hey, what is this? Why are you talking? And then they will explain what they understood. And then more students will get excited. So there's all kinds of emergent behavior that happens in a classroom, and we're used to that. Right? And good teachers encourage that kind of stuff. It's not like sit down like a machine, listen to me talking. Right? It's not that. It's multiple things are happening in the same room at the same time in a good classroom. Now we have to reinvent that, and it's not always possible to do that either. Right? Having private conversations, you can have chat rooms and stuff like that, but I think it's a little more difficult. It's not the same. Difficult to share your experiences and your passion with everybody else. Hi, my name is Kevin Shanley, and I am the director of the engineering programs at the State University of New York, New Paltz. I'm speaking to you today from my office in the Resnick Engineering Building. I'm just reflecting today upon a semester that has recently ended and looking forward to a semester that will begin in a couple of months. This is something that I have done a number of times, but never under similar circumstances. The circumstances of today are strange, to say the least. I feel bad for our graduating seniors who were not able to walk across the stage in a formal commencement ceremony. I feel bad for our other students who lost out on research and internship opportunities that had to be canceled due to the COVID pandemic. I feel bad, frankly, for all of our students who were forced into a less than optimal situation for the second half of our spring semester. Don't get me wrong, I am extremely proud of the work that our faculty did to make the best of a less than optimal situation. However, the fact is that remote education is not a replacement for person-to-person education. I understand that we don't know at this point what restrictions will be placed upon us moving forward. However, I do look forward to the day when we can revert to a person-to-person educational model. The student that comes to New Paltz is not seeking an online education. Frankly, they could seek and obtain that anywhere in the world. And for someone who wishes to do that, I would encourage them to do so. That doesn't fit with our model here at New Paltz. The student that comes to New Paltz does so because they are seeking a person-to-person relationship with faculty and other students. They need that in order to better their own educational experience. I do think that all of us have learned a lot from this experience, and I think we will all take certain aspects, skills, and knowledge from the remote teaching experience into our educational model moving forward. But I see in the future, when we are able to return to a post-COVID world, I see our students back in a classroom having person-to-person interactions with the faculty and other students, augmented by the knowledge, skills, and abilities that we've all developed throughout this experience. Ultimately, I think it will be a better experience for everyone. Experience-nya di last spring itu seperti apa, dan basically murid-murid itu lebih prefer kepada face to face ya over distance learning. Banyak komponen dari distance learning atau remote learning yang menguntungkan, tapi seperti misalnya fleksibilitas, kemudian kemungkinan bahwa mereka bisa mengikuti lecture-nya pada saat-saat yang mereka bisa hadir dan lain sebagainya ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang mereka miss, misalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dino dan juga Pak Menteri tadi,
the opportunity untuk berinteraksi dengan murid-murid lain, kemudian bisa men-sense knowledge yang mereka learn, bisa berinteraksi dengan faculty, bisa berdikari ya, bisa bekerja sama dengan murid-murid lain, itu hal-hal yang sangat mereka miss ya. Kemudian selain itu juga teknologi itu juga bisa menjadi challenging. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di sini juga kita menemukan persoalan-persoalan yang mirip, seperti permasalahan dengan koneksi, kemudian sharing komputer dengan anggota keluarga yang lain, kemudian permasalahan dengan keributan di background dan lain sebagainya. Jadi permasalahannya sebenarnya ada semua, ada juga permasalahan seperti tidak punya laptop seperti yang disampaikan Mas Aziz tadi di Jepang misalnya, itu sesuatu yang wajar. Secara global kita semua bisa sampaikan, bisa temukan ya di sini. Saya juga sebenarnya coba untuk buat saya sendiri sebagai faculty, distance learning ini adalah suatu yang kita hadapi secara mendadak. Ini adalah wake up call ya, suatu wake up call bahwa kita belum ready secara utuh dan mungkin tidak akan pernah ready untuk towards fully distance learning ya. Jadi dan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi di distance learning ini mungkin tidak ada perfect solutions ya, yang ada ya the best solution lah yang kita punya ya. Jadi tidak ada the best technology, tidak ada the best pedagogy ya. Semuanya itu tergantung di situasi. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Arief tadi dari PB, Menteri, itu semuanya semua mengarah pada fokus kepada students. Jadi sesuatu yang sangat surprising bahwa itu azan subuh barusan, bahwa kita semua share bahwa kita semua share untuk berfokus kepada students ya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan yang lain juga, bahwa material delivery itu bahwa penyampaian materi itu membutuhkan sesuatu yang kreatif ya, karena kita sadar betul bahwa online learning itu bisa sangat membosankan seperti tadi Pak Dino sampaikan. Jadi kita sebagai faculty juga perlu memikirkan hal-hal yang bisa engaging ya. Itu bisa dilakukan dengan sekarang ini bisa kita lakukan quiz in the middle of the lecture misalnya, dan mungkin juga ada semacam grouping ya. Di Zoom kita bisa grouping sebenarnya, jadi anak-anak bisa kita groups agar mereka bisa diskusi sejenak gitu. Jadi itu harus harus kita pikirkan bersama-sama. Yang jelas assessment ya. Jadi tadi saya lupa, mungkin Pak Rektor juga sampaikan mengenai assessment ini agak beliau sampaikan bahwa di segi dari STEM itu mungkin mudah, tapi menurut saya itu agak rumit sebenarnya. Kalau di STEM bisa rumit ya, karena kita kadang-kadang memerlukan jawaban-jawaban yang multi steps, itu agak assessment-nya agak rumit sebenarnya. So far bisa kita lakukan, tapi ya perlu kreativitas. Yang jelas kita ada kesulitan di bidang hands-on. Tadinya saya ingin sampaikan reflection dari Befrika Murdianti. Ini beliau adalah lecturer, associate professor di University of Ozark di Arkansas. Ya. Ketika saya wawancara, saya tanyakan gimana tentang lab. Ya, beliau sampaikan juga memang penuh banyak tantangannya. Ya, terutama urusan safety. Kalau chemistry kan ada banyak mengenai safety ya, itu agak berat untuk dilakukan ya, karena beliau sudah coba dengan virtual lab, tapi di virtual lab itu rupanya tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang mirip dengan apa yang bisa dilakukan di lapangan ya. Jadi itu sesuatu yang merupakan ya, tantangan. Jadi beliau usulkan untuk kita itu kembali kepada basic ya, kembali kepada hal-hal yang misalnya kita lakukan eksperimen di rumah, kita lakukan dengan hal-hal yang ada di rumah misalnya. Jadi kita kembali kepada the basic learning outcome yang kita inginkan dari student itu.
Dan kita coba dari situ praktek-praktek apa yang bisa kita harapkan dari mahasiswa, dari students, agar learning outcome itu bisa tercapai. Ya, jadi kita coba go back to the basic dan kita coba urai apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya di lab saya sendiri di termomekanika fluida misalnya, itu saya coba misalnya dengan percobaan-percobaan yang bisa dilakukan di rumah, ya, mengenai pemakaian equipment yang kompleks, ya, itu memang harus dipikirkan mungkin dengan cara pengurangan density jumlah mahasiswa di lab, atau dengan cara bergantian, atau dengan misalnya video di rumah, kemudian bisa agar mereka tidak terlalu bingung ketika mereka melakukannya di lab, ketika mereka sampai pada gilirannya dan lain sebagainya. Itu memang harus kita pikirkan bersama-sama, ya. Saya juga coba sampaikan juga tanyakan juga ke chair saya mengenai pengalaman dia mengenai hal ini. Sebenarnya videonya sangat bagus sekali. Sayang sekali kita nggak bisa share, ya. Nanti coba kita teknologinya kalau bisa kita waktu di hasil terakhir kita share, kita coba include juga video beliau ini. Jadi yang ingin dia sampaikan adalah dia sangat sedih sebenarnya karena sistem pembelajaran online ini memang tidak sempurna, ya, dan tidak disukai oleh baik student maupun faculty, tapi ya kalau kita harus lakukan, ya kita harus lakukan. Yang jelas bagi murid-murid di sekolah saya di SUNY New Paltz ini, pembelajaran online tentunya bukan sesuatu yang mereka cari, ya, karena murid-murid kami kan memang datang untuk bertemu dengan faculty, belajar di kelas bersama teman-teman yang lain untuk belajar secara aktif, ya. Jadi kalau mereka mau belajar secara online menurut chair saya ini, ya bisa dilakukan. Mereka tentunya bisa milih ke tempat-tempat lain, ya, tapi mereka datang ke kampus kita untuk belajar secara face to face. Jadi itu kita harus honor, ya, kita harus siapkan betul-betul itu, karena mereka itulah yang mereka minta. Jadi kepada bapak-bapak dosen di daerah-daerah dan dimanapun berada, itu perlu diakses betul-betul keinginan dari mahasiswa, terutama parents, itu seperti apa, ya, agar tidak terjadi kekecewaan, ya. Di Amerika ini sebenarnya sudah ada lawsuit untuk beberapa kampus, ya, kan nggak mungkin saya sampaikan di sini, dari parents, ya, mengenai kekecewaan mereka karena harus pindah ke online. Saya juga coba interview dengan chair lain dari New Jersey, teman-teman saya juga. Beliau banyak sekali filosofi yang cukup bagus sebenarnya, cuma sayang sekali belum bisa kita share. Tapi basically menggarisbawahi yang sudah disampaikan oleh yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Dino tadi mengenai interaksi antara student. Di sini salah satu poin yang sangat menarik adalah bahwa ketika yang ingin saya sampaikan dan kami sampaikan adalah bahwa lecturing itu tidak sama dengan teaching, ya. Lecturing dan teaching itu nggak sama. Jadi harus ada perbedaan di situ. Lecturing itu adalah kita ngomong seperti saya sekarang ini, dan saya kadang-kadang kurang nggak ngerti apakah ini ada transfer of knowledge atau enggak, ya. Seperti juga di online atau remote learning yang terjadi juga sama. Jadi kadang-kadang sering kita lecture online pakai Zoom dan kita kurang tahu apakah anak-anak itu benar-benar memahami atau tidak karena tidak ada interupsi. Jadi interupsi di kelas itu sebenarnya sesuatu yang menarik, ya. Ketika anak bertanya, ketika anak mengganggu, bahkan ketika anak mengganggu satu sama lain itu sesuatu yang menarik. Ya, ketika kita menanyakan suatu pertanyaan ke salah satu murid dan murid itu menjawabnya dengan salah, itu pun sesuatu yang sebenarnya penuh pelajaran di dalamnya. Tapi kita tidak kita sadari waktu keadaan normal dulu, dan baru kita sadari sekarang bahwa kita miss, bahwa kita sekarang tidak mempunyai lagi hal-hal seperti itu. Jadi kita ada anak nakal misalnya dan kita harus menegur dia dan bisa men-spend some waktu, meluangkan sejenak waktu untuk memberitahu apa yang harusnya terjadi, itu bahkan suatu momen-momen yang berharga sebenarnya. Tapi kita sekarang nggak ada lagi dengan itu karena kita nggak tahu ada anak yang ribut atau enggak, kita semuanya nggak terlihat di monitor. Gitu. Jadi selanjutnya ingin
Jadi overall reactions-nya bagi mereka itulah bahwa chairs, jadi ketua jurusan, dekan dan lain sebagainya itu perlu memahami kebutuhan students dan parents ya. Dan juga bahwa apa namanya chairs itu perlu memahami juga bahwa seperti saya sampaikan tadi, murid-murid kita tuh memerlukan yang mereka cari adalah personal education ya. Basically bukan online. Kalau mereka cari online pasti mereka daftar ke universitas online seperti universitas terbuka dan sebagainya. Kita juga harus memahami bahwa students tuh datang dari berbagai background, ada yang macam-macam background lah, ekonomi, tradisi, culture dan lain sebagainya itu harus. Tadi Pak, kalau nggak salah Pak Menteri juga sudah sampaikan ini atau Pak Rektor sampaikan juga ini perlunya kita memahami betul berkomunikasi secara ini intens ya dengan murid-murid dan parents ya karena ini sangat penting. Saya sampaikan tadi bahwa teaching is not lecturing ya bahwa itu sesuatu yang berbeda karena itu interaction komponen itu sangat penting. Oke. So buat faculty dari pertemuan kita ini mungkin udah kita bisa simak bersama bahwa artinya buat faculty adalah perlu digitization of teaching materials ya seperti PowerPoint, kemudian dokumen-dokumen teks dari materi perkuliahan yang perlu diupload, kemudian video ya itu kemudian best exploration of best teaching mode. Saya paham tadi Pak Rektor IPB mungkin menyarankan untuk future practice, tapi so far lebih baik kita coba dulu ke best practice ya. Kita yang ada aja dulu lah. Kita coba yang pedagogi yang mungkin bisa kita gali, kita coba praktekkan. Kemudian communications ya. Buat sekolah, tadi juga sudah disampaikan oleh saya lupa beberapa panelis bahwa kewajiban sekolah untuk menyiapkan ya infrastruktur ya, tools, software dan juga technical support dan training. Jadi kita nggak mungkin hanya menyiapkan LMS-nya tanpa menyediakan technical support dan training ya. Kasihan guru-guru harus double take ya, harus memberi perkuliahan dan harus menyiapkan perkuliahan dan harus mempelajari training. Di sekolah saya sudah banyak sekali training, itu pun masih banyak dosen-dosen yang belum bisa mencapai level yang kita inginkan ya. Masih banyak dosen kemarin yang bahkan masih mengirimkan materi kuliahnya itu melalui pos saja. Jadi mengharapkan anak-anak muridnya mengembalikan assignment-nya melalui surat, melalui pos basically. Saya juga sangat terkejut, tapi kenyataan itu ya. Kemudian school juga harus memastikan bahwa teknologinya itu aman, ya, accessible, ya, dan juga yang paling terakhir tentu saja untuk bahwa student mempunyai akses untuk itu ya. Yang jelas solusi-solusi ini semua semuanya depends unik untuk tiap sekolah itu maka perlu dilakukan semacam survei gitu ya baik sekolah untuk memahami betul kebutuhan yang ada. Saya kira demikian dulu sekedar promosi akan diadakan Indonesia Focus Conference tahun ini secara virtual buat Bapak